selamat datang di podcast obrolan anak muda. Oke, seperti biasa, aku Anggun di sini bakal temenin kalian dengan ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot dikit lah ya. Oke, episode kali ini spesial banget karena kita mengangkat tema yang gak akan pernah basi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan topik perbedaan nyata di lingkungan kampus. Tema ini nggak cuma keren di buku pelajaran, tapi juga super duper relevan buat kita di kehidupan sehari-hari dengan berbagai perbedaan, yaitu dari budaya, kebiasaan, dan juga agama. Dan jelas banget di sini aku nggak sendirian, dan hari ini aku bakal ditemenin oleh 3 bintang tamu spesial. Kalian penasaran? Yuk kita kenalan dengan bintang tamu kita. Oke sobat pendengar, jadi di sini kita udah bersama 3 bintang tamu spesial kita hari ini. Nah sebelum kita ngobrol dan berbincang santai, kita mau kenalan dulu nih sama ketiga bintang tamu kita hari ini. Yang pertama itu ada Mahesa, mahasiswa dari Lombok yang sekarang aktif di UKM Musik Undiksa. Halo Mahesa. Halo Anggun, dan halo juga buat sobat pendengar. Senang banget bisa nimbrung di podcast kali ini. Nah lalu yang kedua bintang tamu spesial kita itu ada Yanti, mahasiswa dari FIP yang aktif di UKM Teater Undiksa. Halo Yanti. Halo semuanya, semoga aku nggak terlalu tegang ya di sini. Soalnya kalau tegang biasanya sih suka pakai gaya model teater, bahaya nanti. Aduh lucu banget ya Yanti. Nah terus yang terakhir bintang tamu spesial kita itu ada Indah, mahasiswi FIP yang aktif di organisasi BEM Rema. Halo Indah. Halo Anggun dan halo semuanya, senang banget ya bisa diundang ke sini. Biasanya sih aku ngomongnya di pas rapat BEM aja sih. Oke, mantap banget ya bintang tamu kita hari ini. Dan kita langsung aja ya teman-teman buat ngobrol-ngobrol santai sama bintang tamu kita hari ini. Oke sobat pendengar, kita mulai dulu ya nih ngobrol-ngobrol santainya dari hal yang paling mendasar dulu nih. Nah teman-teman, menurut kalian apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika kalau ditarik ke dalam konteks anak muda zaman sekarang atau bisa disebut Gen Z nih? Boleh dari Mahesa dulu? Oke, kalau menurutku Bhinneka Tunggal Ika itu sama seperti musik. Nah, di musik itu kan ada nada rendah, tinggi, lembut, bahkan ada yang juga keras. Nah, tapi ketika dipadukan itu akan membentuk satu lagu yang enak banget didengar. Nah, itu juga berlaku seperti orang ya. Kalau kita tuh kan orangnya berbeda-beda, tapi kalau kita memiliki tujuan yang sama, itu bakal membentuk satu kesatuan yang indah. Wih, filosofinya anak musik banget ya sobat pendengar. Oke, kita pindah nih ke anak teater. Apa sih menurut anak teater Bhinneka Tunggal Ika itu? Oke, Yanti bisa dijawab. Menurut Yanti apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Menurutku Bhinneka Tunggal Ika itu tentang kerelaan menerima. Nah dalam teater kita harus memahami perbedaan. Jika kita tidak bisa menerima perbedaan, maka kita sulit untuk memerankan karakter lain. Nah jadi buatku Bhinneka itu seni memahami hidup dari banyak sisi. Wih, dalam banget ya makna Bhinneka Tunggal Ika. Padahal ini baru awal segmen loh teman-teman. Oke, yang terakhir nih, aku mau dengar apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika dari anak organisasi, apalagi di sini bintang tamu kita organisasi BEM Rema. Nah, Indah, menurut Indah apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Menurut aku itu tidak beda jauh dari pendapat teman-teman yang lain, yang dimana Bhinneka Tunggal itu kan tentang perbedaan. Apalagi di organisasi, di mana di sana sering terjadi perdebatan yang sangat panas terkait perbedaan pendapat dari berbagai orang, dan juga di sana kita juga menyelaraskan bagaimana pendapat biar menjadi kesatuan sama untuk mencapai keputusan yang mufakat seperti itu. Jadi bisa disimpulkan menurut aku itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kemampuan kerjasama tanpa harus sama. Oke, wih. Berarti itu ya teman-teman sobat pendengar yang ada di rumah, arti Bhinneka Tunggal Ika dari anak UKM musik, teater, dan juga organisasi. Oke, dapat disimpulkan ya ternyata Bhinneka Tunggal itu bukan tentang perbedaan budaya, agama, ras maupun suku, tetapi juga perbedaan cara berpikir dari masing-masing individu.
Nah, teman-teman, sekarang di sini aku mau kalian tuh ceritain momen kalian tuh benar-benar hidup di lingkungan yang banyak sekali perbedaannya. Mungkin ada culture shock atau gimana gitu. Bisa dari Mahesa dulu? Oke, waktu pertama kali aku join UKM Musik di Undiksa itu ketemu sama teman-teman yang dari berbagai daerah, dari luar Bali maupun dari Bali, kayak dari Flores, Kalimantan, Buleleng, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga selera musik kita itu juga berbeda-beda, kayak ada yang suka genre pop, K-pop, bahkan ada yang rock dan musik tradisional dari daerah mereka masing-masing. Nah, ada satu kejadian waktu kita jamming pertama kali itu benar-benar kacau karena di situ benar-benar tabrak-tabrakan. Nah, ketika kita selesai acara itu, kita nyari jalan tengah dan solusi dari permasalahan itu, dan dari situ aku sadar bahwa perbedaan itu bukan suatu penghalang, tapi sebagai modal buat kita berkarya lebih kaya lagi. Oke, berarti itu ya teman-teman pengalaman dari Mahesa terkait culture shocknya gitu baru join UKM Musik Undiksa. Nah, mungkin kalau dari Yanti nih, apa sih pengalaman Yanti culture shock gitu baru join UKM teater? Kalau aku paling kerasa sih keberagaman itu waktu di kelas teater antropologi. Nah, yang dimana kita belajar banyak tarian dari berbagai daerah, termasuk Lombok juga. Nah, pas latihan ada satu gerakan yang menurut aku susah banget, tapi temanku dari NTT malah cepat banget nangkapnya. Nah, dari situ aku belajar bahwa tiap budaya memiliki kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Wih, keren banget ya teman-teman, sobat pendengar yang ada di rumah. Berarti di UKM Teater tuh kita bisa mempelajari budaya dari masing-masing daerah, nggak termasuk tidak hanya Bali saja, seperti itu kan Yanti? Yeah. Oke, nah kalau untuk Indah nih, apa sih pengalaman Indah yang ada di organisasi BEM Rema? Untuk aku itu waktu kegiatan PKKMB yang dimana acara ini kan menyambut calon mahasiswa baru, dimana di kampus ini kan berbagai fakultas, jadi kita harus menyelaraskan pendapat dari berbagai fakultas, dan dari sana ada pendebatan yang dimana kita mencari solusinya dan kita mendapatkan titik tengahnya. Dengan itu kita memakai cara itu untuk menyukseskan acara kegiatan PKKMB. Ya, syukurnya semuanya berjalan lancar dan kita juga telah menyelesaikan semuanya itu. Wih, keren banget ya teman-teman, dari perbedaan-perbedaan pendapat dari masing-masing fakultas ya Indah. Jadi kita mencari titik tengahnya dan terciptalah PKKMB tahun ini yang sangat amat sukses dan sangat amat meriah. Oke, dan dari pendapat atau pengalaman teman-teman bintang tamu kita ini pas banget sama tema kita hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu perbedaan tetapi kita tetap satu tujuan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen favorit dari sobat pendengar yang ada di rumah. Nah di sini aku mau kalian tuh ceritain pengalaman lucu yang mungkin terjadi karena perbedaan, dari mungkin dalam segi perbedaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Bisa dimulai dari Mahesa dulu, ceritain pengalamannya. Oke, waktu pertama kali aku ngedengar teman-temanku pada bilang mau ngajang di mana gitu, terus tuh aku mikirnya ngajang itu adalah nama orang. Sebenarnya ngajang itu kan waktu udah dijelasin itu makan di mana, tapi aku waktu itu ngiranya itu adalah nama orang, jadi aku nyeletuk lah ngajang itu siapa gitu. Terus tuh teman-teman aku langsung ngatawain aku, dan sampai bahkan saat ini juga kalau diingat-ingat semua bakal ngetawain aku karena hal itu. Itu kocak banget ya teman-teman, ternyata ngajeng itu dalam istilah Bali itu artinya makan ya sobat pendengar, bukan nama orang. Oke, mungkin kalau dari Yanti ada pengalaman lucu apa nih yang mungkin Yanti udah pernah alami? Kalau aku, jadi waktu itu kan ada show teater, aku pakai istilah dari Bali yaitu melawar, karena kita mau teater tema hari raya di Bali. Padahal waktu itu kan kita cuma mau latihan aja, bukan ngelawar beneran. Terus temanku dari luar Bali malah nanya, "Kak, ngelawar perlu bahan apa aja?" Oh, berarti bukan hanya aku doang ya yang salah paham akan istilah Bali di sini. Lucu banget. Terus gimana Yanti, temennya jadi beli bahan-bahan untuk ngelawar waktu itu? Untungnya enggak sih. Terus kalau Indah ada story atau pengalaman lucu apa yang pernah Indah alamin gitu? Ada Gun, yang dimana kan waktu ini aku mau take away makanan, dan dimana teman aku tuh dia bilang gini, "Indah,
pesenin dulu ya, gue cabut dulu. Aku kan bingung kan, cabut itu apa yang aku harus cabut gitu kan. Jadinya aku telepon lah dia, halo, jadi ini apa yang aku cabut, aku gitu. Terus dia bilang, pesenin dulu, aku mau pergi dulu. Ternyata dia bilang gitu. Astaga, malu banget sih. Oh, ternyata, berarti kamu waktu itu masih bingung ya arti kata cabut itu apa, padahal artinya itu pergi duluan gitu. Oke teman-teman, mungkin dari pengalaman-pengalaman lucu dari teman-teman bintang tamu kita yang ada di sini tuh kita mungkin jadi makin deket ya sama teman-teman dari segi yang berbeda, entah itu bahasa ataupun budaya. Oke teman-teman, sekarang kita geser sedikit dulu ya. Nah, karena kita dari berbagai organisasi yang berbeda, ada yang dari UKM Musik, UKM Teater, dan bahkan juga ada yang dari organisasi BEM Rema. Pastinya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di setiap organisasi kalian ini. Nah, di sini aku mau kalian itu coba ceritain pengalaman yang paling berkesan menurut kalian. Karena kalian tuh harus bekerja sama dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda, entah itu dari adat, budaya, dan juga lain sebagainya. Oke, kalau di UKM Musik itu kita bikin konser dengan konsep suara Nusantara. Nah, awal-awal itu ribet karena orang-orang itu pengen bawa gaya musik mereka tersendiri. Nah, dari situ kita itu saling diskusiin dan saling dengerin, dan itu tuh ngasilin campuran nada yang luar biasa. Nah, dari situ, dari pengalaman itu aku sadar bahwa perbedaan itu juga bisa sebagai sumber kreativitas. Aku juga punya cerita yang sama. Jadi waktu di teater kami kan pernah menggabungkan tarian dari Bali dengan musik dari Papua. Awalnya sih terdengar aneh banget, tapi setelah digarap malah menjadi perpaduan yang keren. Dari situ aku ngerasa bahwa oh ini loh makna Bhinneka, bukan cuma kata-kata. Kalau dari aku kan waktu menyusun program, dimana kan kita mencari pendapat dari berbagai BEM fakultas juga. Nah, di sana banyak yang memiliki latar belakang seperti agama yang berbeda, ras dan juga budaya yang berbeda. Tetapi waktu kita membahas tentang isu bullying dan kesehatan mental, di mana kita sepakat untuk memperjuangkan hal tersebut. Jadi kita mencapai titik tengah dengan memperjuangkan hal itu. Dari itu aku berpendapat bahwa perbedaan latar itu tidak mempengaruhi tujuan kita, seperti itu. Wah, keren banget ya cerita teman-teman dan bintang tamu kita hari ini. Nah, sobat pendengar, itu tuh dari pengalaman teman-teman yang ada di sini tuh menjadi bukti bahwa perbedaan bukan hanya ditoleransi, tetapi bisa jadi sumber ide dan kreativitas. Nah, sobat pendengar, setelah sobat pendengar tahu nih apa pengalaman yang paling berkesan dari ketiga bintang tamu kita ini untuk menjalani organisasi atau komunitas dengan berbagai perbedaan yang ada, sekarang pasti sobat pendengar ini penasaran apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh ketiga bintang tamu kita ini dalam memasuki organisasi dan komunitas yang berada di lingkungan kampus. Mungkin bisa dari Mahesa dulu. Apa sih kesulitan terbesar Mahesa dalam menghadapi perbedaan di lingkungan kampus? Buatku sih itu di komunikasi, karena kalau kita itu udah merasa jelas, tapi teman dari budaya lain itu nangkapnya beda. Kayak perbedaan intonasi bicara, kalau di Lombok itu kan lembut dan tenang, dan juga kadang bercandaan itu bisa disalahpahami, tapi selama kita ngejelasin bahwa oh maksudnya ini gini dan ini, itu bisa beresin. Kalau aku sih setuju banget. Tantangan lainnya itu ekspektasi. Kadang orang Bali harus dianggap harus bisa menari, padahal aku nggak jago-jago amat, dan juga orang dari luar daerah itu sering diredukasi ke stereotip. Itu sih yang nggak enak. Kalau aku sih tantangannya di dalam organisasi itu kan setiap orang itu memiliki perbedaan tersendiri, jadi cara kerjanya pun berbeda. Jadi di mana ada yang gercep, ada yang lebih santai, dan ada yang perlu diingatkan lagi. Tapi berjalannya waktu itu menyesuaikan dengan ritme, jadi bisa disesuaikan, dan sekarang udah tidak terlalu seperti itu sih.
Oke sobat pendengar, jadi itu ya tantangan dari bintang tamu kita ini yang terjadi di dalam komunitas dan dalam segi organisasi. Nah ternyata bahwa keberagaman itu tuh sangat indah, tapi kita sebagai individu juga harus tetap perlu usaha dalam menyatukan perbedaan itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh ya teman-teman, dan juga bisa bermakna seperti itu. Oke, sobat pendengar yang ada di rumah pasti pengen tahu juga gimana sih cara sederhana menjaga sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah bintang tamu kita ini menjelaskan atau menceritakan tentang pengalaman atau tantangan mereka, pastinya dari bintang tamu kita ini punya tips and trick nih untuk menjaga sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa di lingkup yang lebih luas lagi, terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, mungkin dari Mahesa bisa kasih nih ke tips and trick ke sobat pendengar yang ada di rumah. Oke, kalau tips dari aku itu kalian bisa mulai ikut komunitas, karena dengan kita ikut komunitas kita akan ketemu sama orang-orang yang dari berbagai daerah. Nah, dari itu juga kita bakalan tahu cara berpikir mereka, kebiasaan yang juga tentunya berbeda, dan wawasan kita juga akan semakin berkembang dan punya jaringan pertemanan yang lebih luas lagi. Yang dibilang Maisa itu benar. Aku juga punya tips lain, yaitu belajar mendengar. Kadang kita terlalu bersemangat untuk berbicara sampai lupa untuk mendengarkan. Padahal cara memahami seseorang dimulai dari telinga, bukan dari mulut. Kalau dari aku sih dengan ikut BEM Rema ini, kita juga merasakan bagaimana perbedaan dari berbagai orang, dari berbagai sifat dan sikap juga, seperti yang dikatakan Mahesa tadi sangat benar. Jadi tips saya yaitu boleh berbeda pendapat tetapi tidak boleh musuhan, dan juga boleh berbeda sudut pandang tetapi tujuan tetap sama. Wow, sobat pendengar, tips-tips dari bintang tamu kita ini sangat powerful ya. Mungkin sobat pendengar setelah mendengar tips and trick dari bintang tamu kita ini, kalian juga bisa menerapkan ya dalam lingkungan apapun itu, nggak cuma di lingkungan kampus saja ya teman-teman. Oke sobat pendengar, nggak kerasa ya udah beberapa menit kita menemani kalian yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk bintang tamu kita kali ini, ada Mahesa, Yanti, dan juga Indah yang sudah berbagi cerita yang seru dan juga pastinya bermakna buat kita generasi muda atau Gen Z. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa perbedaan itu bukan penghambat, tapi justru menjadi kekayaan yang bikin Indonesia ini menjadi kaya dan juga unik. Oke sobat pendengar, saya Anggun pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!